mencerminkan interaksi antara Tuhan, manusia, dan alam. Pendekatan ekologis terhadap teks ini mengungkap suara bumi yang sering terabaikan, baik sebagai metafora maupun sebagai entitas aktif dalam narasi keagamaan dan sosial. Dalam Amos 9, 2-3, seluruh kosmos, fisik dan mitos, bersatu untuk mengungkap mereka yang berusaha melarikan diri dari tangan Allah. Gunung, laut, dan bahkan surga tidak menawarkan perlindungan bagi mereka yang menolak kehendak Allah. Karena di sini Allah digambarkan sebagai seorang ibu yang tidak akan melupakan anaknya. Ketidakmampuan sains sebagai ibu yang gagal melindungi anak-anaknya, yaitu penduduknya yang dibuang, dibandingkan dengan kasih yang penuh belas kasih Allah yang ditunjukkan dalam metafora ini. Dengan menggunakan gambar ini, Yesaya menunjukkan bahwa kasih Allah melampaui kasih manusia, bahkan kasih seorang ibu yang paling tulus. Kitab Amos menggunakan citra alam sebagai metafora dan visi untuk menyampaikan pesan Allah. Pohon aras dan nak menjadi simbol kekuatan orang Amori yang kemudian dihancurkan oleh Tuhan. Hewan seperti singa, beruang, dan ular menjadi metafora untuk bahaya yang akan datang atas orang Israel. Penggunaan metafora alam ini tidak hanya memperkaya bahasa, tetapi juga menghidupkan pesan Nabi. Alam menjadi titik referensi, tolak ukur, dan bahkan cita-cita yang dengannya pengalaman manusia diukur. Suara bumi yang kedua, yang lebih implisit, adalah yang mengungkapkan sesuatu tentang Tuhan sendiri. Dalam fragmen himnik seperti Amos 4 ayat 13 dan 5 ayat 8 dan 9 ayat 6, fenomena alam seperti gunung, angin, dan laut menunjukkan kekuatan dan karakter Allah yang Maha Kuasa. Jika Allah menunjukkan kekuatan yang tidak dapat diprediksi dan berbahaya, maka penciptanya, Tuhan, jauh lebih kuat dan tidak terduga. Alam menjadi bukti kosmik tentang kekuatan Allah dan memicu rasa kekaguman dan ketakutan pada nama Tuhan. Alam menjadi alat penghakiman Tuhan. Bencana alam seperti api, banjir, gempa bumi, dan gangguan ritme kosmik menjadi konsekuensi dari dosa Israel. Allah mengucapkan putusan Tuhan atas ketidaktaatan manusia. Pertama, kecurigaan mengapa suara alam sering diabaikan. Kedua, identifikasi menemukan elemen alam dalam teks. Ketika pengambilan kembali menghidupkan kembali peran alam dalam narasi teologis. Apa itu hermeneutika ekologis? Pendekatan yang mengidentifikasi dan memaknai suara alam dalam teks Alkitab dengan memperhatikan hubungan antara manusia, Tuhan, dan alam. Dengan melihat bahwa, apakah bumi memiliki suara? Apakah bumi diperlakukan tidak adil? Contoh dalam kitab Amos 1 ayat 2, berkatalah ia, Tuhan mengaum dari Sion dan dari Yerusalemlah memperdengarkan suaranya, keringlah padang-padang penggembalaan dan layulah puncak gunung Karmel. Teks ini menggambarkan Allah sebagai hakim yang berbicara atas otoritasnya, melambangkan penghukuman Allah yang membawa kehancuran pada alam dan kehidupan sebagai akibat dosa umat manusia. Ini adalah seruan peringatan agar umat bertobat dan kembali padanya. Dalam Amos 9 ayat 2 dan 3, mengartikan bahwa alam semesta tidak menyediakan tempat persembunyian bagi mereka yang mencoba melarikan diri dari penghakiman Tuhan. Bencana alam, kekeringan, wabah belalang Amos 7 ayat 1-4, banjir Amos 9 ayat 6, penghukuman dengan api. Aku akan mengirimkan api Amos 1 ayat 3 dan 2 ayat 5. Dalam hal ini, bumi terlibat aktif dalam menyampaikan pesan Tuhan. Karena kehancuran ekologis mencerminkan penghakiman moral atas dosa-dosa manusia. Amos 9 ayat 13-15, gunung-gunung akan menetaskan anggur baru. Alam bukan hanya alat penghukuman, tetapi juga sarana berkat dari Tuhan. Pertanda bahwa pemulihan tanah dan kesuburan menunjukkan janji pemulihan hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam. Konsep suara bumi dalam kitab Amos memiliki implikasi yang mendalam bagi pemahaman kita tentang hubungan manusia dengan alam. Kitab ini mengingatkan kita bahwa alam bukanlah entitas pasif yang hanya ada untuk melayani kebutuhan manusia. Alam adalah aktor aktif dalam rencana Allah, menanggapi panggilannya, bekerja sama dengannya, dan mengungkapkan karakternya. Melalui alam, Allah menyampaikan pesannya, menyatakan penghakimannya, dan menawarkan harapan untuk pemulihan. Kitab Amos, dengan demikian, menjadi panggilan untuk kesadaran ekologis yang lebih dalam. Kita harus belajar untuk mendengarkan suara bumi,
memahami peran aktifnya dalam kehidupan kita, dan menghargai hubungan kita dengan alam sebagai ciptaan Allah.